Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang khusus bagi setiap kita, di mana pada hari ini kita bersama-sama dihimpunkan. Kita bersama-sama merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini juga istimewa bagi setiap kita semuanya, khususnya bangsa Indonesia, di mana pada hari ini seluruh akan penduduk Indonesia merayakan akan hari istimewa mereka. Bagi kita yang Kristen ataupun Katolik, merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan saudara-saudari kita yang Muslim merayakan akan Idul Fitri. Mari kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk cinta dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari kita mulai akan seluruh rangkaian ibadah kita dengan mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Amin. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengawali akan seluruh rangkaian ibadah kita lewat puji-pujian kita, pujian nomor 32. Bagi yang tidak membawa puji-pujian, ada di depan di layar yang sudah tersedia. Pujian nomor 32, ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh lagi selamatkanku, puji muliakan namamu, ya sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku dia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati untuk aku. Dengan segala manusia, ialah yang terindah. Segala rahmat anugerah, semua pemberiannya, ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku dia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati untuk aku. Ayatnya yang terakhir, ia sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelombang, sandar dia takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku dia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati untuk aku. Kita masih tetap berdiri. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Gembala Sidang.
Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika pada pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengingat kembali kenaikan-Mu ke sorga. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin, memberkati akan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji memuliakan Dia yang telah mati, bangkit. Dia juga yang telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita orang yang percaya. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian nomor 37. Puji-pujian nomor 37, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba Dia rahasia, dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotahlah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan, muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Ayat terakhir. Mahkotahlah Tuhan, Raja Maha Kuasa, ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku, puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita semuanya boleh bersuka di dalam Tuhan, sebab kita memiliki satu pengharapan bahwa sekali waktu nanti kita akan hidup dengan kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Jemaat, kita masih memuji memuliakan akan Dia. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Pujian nomor 186. Puji-pujian nomor 186. Dan pada baitnya yang ketiga, saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ke tempat yang tertinggilah dan jiwaku merindulah, ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetaplah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh
tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Kita berdiri bersama menuju puncak tertinggi, ku pada cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan seluruh orang percaya, mari dengan sehati sepikir kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segala pujian dan ucapan syukur yang senantiasa Allah inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun juga, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, sebab Allah telah menolong dan memeliharakan kehidupan tiap-tiap kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian 27, Yesusku jaminan mulia. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap memuji Yesus penebusku, setiap hari ku masyurkan. Memuji Yesus penebusku. Kepadanya kini merasa sukacita, malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Baitnya yang ketiga. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kemenangan.
dalam penebus tersedia berkat bahagia yang melimpah. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku. Tuhan Yesus telah naik ke surga dan hari ini kita memperingatinya bersama-sama. Satu keyakinan dan janji Allah bagi setiap kita, Dia akan datang menjemput akan setiap kita. Oleh karena itu mari jemaat kita semua berjaga-jaga dalam kehidupan ini, sehingga pada waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya, kita boleh menjemput Dia dengan penuh sukacita dan kita kedapatan tidak bercacat di hadapannya. Pujian nomor 69, Tuhan Yesus Kristus segera kembali. Pada baitnya yang ketiga, saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Pujian nomor 69, Tuhan Yesus Kristus segera kembali. Tuhan Yesus Kristus segera kembali, sangkakala api berbunyi. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, kau akan disambut napas rinya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Malam gelap lalulah fajar menyisik, Tuhan Yesus segera kembali. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, lekas masyurkan Injil mulia. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia Kristus memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus tetap kembali. Kita berdiri bersama. Kristus bagikan pahala pada mereka yang berjaga. Bangun segera bangun, sapakan dunia, gagal luput dari bahaya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan ambil di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan pembacaan yang kedua terambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari jemaat kita membaca dengan cara berbalas-balasan. Saya akan mengambil ayat-ayat yang berbilangan ganjil dan silakan jemaat dengan ayat-ayat yang berbilangan genap. Markus pasal yang ke-16
ayat 9 kita mulai. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Mari kita membaca dengan cara bersama-sama. Ayat 50 kita mulai. 1, 2, mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sudah memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh beberapa kaum ibu di tempat ini. Pada kaum ibu dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa akhir-akhir ini suasana keadaan tidak menentu. Tetapi janganlah kita takut, sebab sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan akan kita sekalian. Biarlah pujian yang kami sampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Jangan kamu takut. Aku ada
Biarlah puji-pujian tadi boleh menguatkan, menghiburkan, serta memberikan pengharapan bagi setiap kita. Kita akan mendengarkan akan bagian daripada firman Tuhan, tetapi mari kita bersama-sama menaikkan puji-pujian sekali lagi dengan pujian nomor 136. Pujian nomor 136. Pada baitnya yang ketiga, saya mempersilakan Bapak Gembala Sidang untuk naik ke altar. Jadikanlah ku tanah liat kau penjuna, bantulah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan jadikanlah pilih hatiku dan sucikan di hadirat-Mu, ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan jadikanlah pegang hidupku, penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu. Kami juga boleh mendengar kesaksian pujian dari beberapa saudara kami. Saat ini Tuhan, kami juga rindu akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, agar kami dapat memahaminya, memperoleh berkat di dalamnya, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan berkenan untuk memakai menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin pujian tadi, hari ini sangat istimewa bagi bangsa kita, dan bukan hanya bangsa kita, bagi seluruh dunia ini. Karena ada dua penganut agama yang memperingati hari besar mereka semuanya. Ya, pertama yaitu umat Muslim yang memperingati hari Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri. Nah, oleh sebab itu mungkin ada yang menyaksikan di YouTube. Bagi yang saudara-saudari Muslim, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kemudian juga yang kedua yaitu penganut Tuhan Yesus Kristus. Bagi kaum Katolik dan Protestan dimanapun mereka berada, juga merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20.
Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seandainya pada waktu itu kita salah satu dari murid-murid yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, saya mau bertanya kepada setiap kita, apakah hati kita pada saat itu senang atau sedih? Senang atau sedih? Ketika menyaksikan Tuhan Yesus meninggalkan kita, naik ke sorga di hadapan kita semuanya. Pasti ada yang menjawab sedih karena berpisah dengan guru, berpisah dengan Tuhan Yesus. Ada juga yang menjawab, oh nak, sukacita, senang sekali. Karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi ada misi penting di sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini adalah di dalam di atas ini di depan kita, di spanduk ini dikatakan misi Tuhan dan misi orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Apa yang dia buat di sana? Kenapa dia tega-teganya meninggalkan para murid? Meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seandainya Tuhan Yesus terus bersama dengan kita sampai saat ini, ketika kita merasakan ada penyakit pandemi virus corona COVID-19 yang merajalela. Oh, kalau Tuhan Yesus bersama kita, seperti dia mengusir setan pada waktu itu, seperti dia menahirkan orang yang sakit kusta, seperti ketika dia membangkitkan orang mati, tentu dia akan tolong kita semuanya. Mungkin kita punya pendapat seperti itu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus meninggalkan orang percaya? Kenapa dia naik ke sorga? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa catatan di sini yang saya dapatkan. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa dia naik ke sorga? Ada satu tugas yang sangat penting yang dia lakukan. Maaf. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ketika dia mau meninggalkan murid-muridnya, dia sampaikan ini kepada mereka. Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14. Saya akan baca mulai dari ayat 2. Injil Yohanes pasal 14, mulai dari ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dia buat? Pertama adalah dia menyediakan tempat bagi setiap kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus punya arti yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Dengan kenaikannya ke sorga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah yang maha kuasa. Karena siapa yang bisa masuk ke sorga, bisa meninggalkan sorga dan kembali ke sorga, dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kenaikan Tuhan Yesus, makasih. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23 dikatakan di sana bahwa kamu berasal dari dunia, tetapi aku bukan berasal dari dunia. Dari mana Tuhan Yesus? Dia berasal dari sorga. Dia adalah pemilik kerajaan sorga yang berinkarnasi menjadi manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saudara mengingat nama Yesus, jangan hanya mengingat pada waktu inkarnasinya. Jangan engkau mengingat dia adalah seorang bayi kecil yang lahir di kandang Bethlehem, kandang yang hina. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang lahir sebagai manusia dan mati di kayu salib. Dia adalah manusia yang sempurna. Dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia dan bangkit kembali dari kematian. Jangan hanya sampai di sana pengertian kita tentang Kristus, tetapi dia adalah Yesus Kristus yang naik ke sorga. Karena dia bukan dari dunia ini, dia adalah Tuhan, Bapa kita di sorga. Dan dia kembali ke sorga karena dia adalah yang maha kuasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dia ada di sorga menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 4 tadi, menyediakan tempat bagi kita. Loh, kok bisa ya? Iya, karena dia pemilik kerajaan sorga. Ya, dia sudah mati di kayu salib, menyediakan jalan keselamatan bagi setiap saudara dan saya. Dia kembali ke sorga menyediakan tempat bagi setiap orang yang mau menerimanya. Dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat ada jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Keselamatan yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Reformator mengatakan sola gratia, hanya oleh karena anugerah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kerajinan kita menolong orang-orang yang lemah, orang yang miskin, bukan karena kerajinan kita menjalankan agama kita, tetapi kasih karunia. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kemudian yang kedua, dia naik ke sorga untuk apa? Ya, dia pernah berjanji kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes bahwa dia pergi ke sana bukan meninggalkan semua murid-murid, semua orang percaya sebagai anak yatim piatu, tetapi dia akan mengutus yaitu Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Jadi kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia sudah naik ke sorga? Dia akan mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. 10 hari lagi kita memperingati hari Pentakosta. Ya, 2 minggu ke depan, tanggal 23. 23, iya betul. 23 kita merayakan hari Pentakosta. Ya, saya tidak tahu apakah pada hari raya Pentakosta nanti, ya, daerah kita di sini, ibadah kita di sini, apakah sementara akan dibuat online atau tidak? Karena mengingat daerah sekitar kita di sini pandemi corona semakin marak, ya, semakin banyak menjatuhkan banyak korban, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dia pergi ke sorga, naik ke sorga. Untuk apa? Selain menyediakan tempat bagi kita, dia berjanji mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Siapa Roh Kudus itu? Dia adalah pribadi Allah yang ketiga. Dia akan diutus kepada para murid yang akan ditinggalkan pada waktu itu. Dan pada hari yang ke-10, dia mengutus Roh Kudus itu. Roh Kudus mendiami setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya yang percaya kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Roh Kudus ada di dalam engkau. Karena dia berdiam di dalam engkau. Engkau adalah bait Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika kita menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita, maka apa yang harus kita buat? Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kita harus melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Roh Kudus yang diam di dalam kita, dia akan menegur kita ketika kita berdosa.
Dia akan menghibur kita ketika kita susah. Dia akan menolong kita ketika kita dalam keadaan kesulitan. Dia akan memberi jalan kepada setiap kita. Jalan keluar bagi setiap kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus disebutkan roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu untuk menyertai setiap orang yang percaya lebih lagi. Lebih lagi, setiap saat, setiap waktu, Tuhan Yesus akan bersama dengan setiap orang yang percaya. Pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya, keberadaan Tuhan Yesus sebagai manusia pada waktu itu, Dia bersama dengan muridnya ketika ada di Betania. Tidak bersamaan dia sedang ada di Nazaret. Ketika dia sedang ada di Yerusalem, tidak bersamaan waktu itu dia berada di Jakarta. Tidak. Tetapi karena dia sebagai seorang manusia yang membatasi diri, yang mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia, maka dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika dia naik ke surga, maka Tuhan Yesus akan menyertai setiap orang yang percaya. Coba kita ingat bacaan yang tadi saya bacakan kepada setiap kita. Ayat-ayat yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca sepintas ayat ini, mungkin kita merasa heran, bagaimana ini? Apa maksud Tuhan Yesus? Jelas-jelas dia meninggalkan kita. Jelas-jelas dia naik ke surga. Tapi kenapa dia mengatakan, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia naik ke surga, dia datang kembali, dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus menyertai setiap orang yang percaya. Jadi, ketika kita ibadah di sini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, bersamaan itu juga di Jakarta ada ibadah di sana. Dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan juga bersamaan dengan waktu ini, di Amerika juga demikian. Ketika banyak orang beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita lihat di sini penyertaan Tuhan Yesus semakin sempurna dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena dia sudah naik ke surga. Dia sudah mengutus Roh Kudus kepada setiap kita, menyertai kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat berpengharapan, orang-orang yang sangat beruntung karena Tuhan tak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Tadi ada pujian dari kaum ibu, ya. Dikatakan dalam bagian di sana bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan. Tuhan tak pernah tinggalkan. Tuhan selalu menyertai. Dikatakan tak pernah, Dia tak pernah tinggalkan kita. Mungkin Anda secara manusia waktu mengalami kesusahan merasa sendiri, merasa nggak ada kawan. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai Anda. Dia tak pernah meninggalkan saudara. Sesuai dengan janjinya, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia naik ke surga. Untuk apa? Kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat 15 dan juga Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saya baca dulu Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pasal 8 ayat yang pertama. Pasal 8 ayat yang pertama, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga.
Dia menjadi imam besar agung kita. Dia menjadi pengantara kita. Tahukah saudara, ketika saudara berdoa, memohon kepada Bapa di sorga, ketika Anda berdoa dan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, maka sesungguhnya doa Anda melewati, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita. Dan firman Tuhan mengatakan, apa saja yang engkau minta dalam namaku, maka engkau akan menerimanya. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit bagi kita, Dia sudah naik ke sorga bagi kita, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, menjadi pengantara, menjadi imam besar agung kepada setiap kita semuanya. Dan Dia menunggu orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, memohon dalam doa-doa mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tugas, itu misi Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia naik ke sorga. Kemudian ingat bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga, Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali menjemput setiap kita semuanya. Loh Pak, kok setiap kita? Kan Tuhan Yesus datang itu kita nggak tahu waktunya. Kalau saya mati duluan bagaimana? Ya betul, mati duluan roh dan jiwa kita. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus naik ke sorga, tubuhnya akan dikuburkan. Dan beberapa tahun kemudian akan menjadi tanah. Tapi Dia naik ke sorga, Dia akan datang kembali. Dan di saat Dia datang kembali ke awan, awan menjemput orang yang percaya. Maka tubuh kita, kalau sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali kita sudah dikuburkan, maka tubuh kita itu akan dibangkitkan. Diberikan tubuh kebangkitan, diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Ya. Bersatu kembali dengan roh jiwa kita yang sudah ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, jangan kita semuanya lupa bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga, Dia akan datang kembali menjemput setiap kita. Nah, sekarang kita akan melihat apa tugas setiap orang yang percaya. Kita punya misi, kita punya tugas, kita punya pekerjaan, kita punya tanggung jawab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Apa tugas kita? Kita lihat dalam ayat 19 dalam Matius pasal 28 tadi. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas utama kita adalah, yaitu beritakan Injil. Sampaikan Injil keselamatan kepada semua orang yang ada di dunia ini, khususnya mereka yang belum pernah dengar akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Ini tugas ini penting sekali. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk satu misi yang penting, yaitu menyelamatkan semua umat manusia. Ketika Dia sudah naik ke sorga, Tuhan Yesus mau supaya kita lanjutkan misi penting ini. Untuk apa? Untuk beritakan Injil keselamatan kepada semua orang, supaya mereka juga diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sebetulnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka pada waktu itu tugas Tuhan Yesus sudah selesai untuk keselamatan umat manusia. Tetapi ya, Tuhan mau kita lanjutkan tugas itu. Untuk apa? Sampaikan kepada dunia berita Alkitabiah bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini harus kita sampaikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, sebelum Dia tinggalkan murid-muridnya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, supaya mereka percaya Yesus, supaya mereka jadi pengikut Kristus, supaya mereka juga dilahir barukan, supaya mereka juga didiami Roh Kudus, supaya mereka juga dijamin keselamatan mereka. Masih begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan itu tugas kita setiap orang yang percaya.
tugas saya, dan tugas Bapak Ibu, dan tugas semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sampaikan ini kepada mereka. Saya ingin bacakan di dalam surat 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4. Ini salah satu nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. 2 Timotius pasal 4 mulai dari ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia sedang mengalami bahaya besar. Mereka akan masuk dalam jurang kebinasaan. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Ya tentu saja Tuhan Yesus, betul. Tapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Siapa yang akan memberitakan hal ini kepada mereka? Itu tanggung jawab saudara dan maaf. Itu tanggung jawab saudara dan saya. Tanggung jawab setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ingat tugas kita ini? Memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Dan firman Tuhan ini sangat mendesak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tugas ini sangat mendesak. Firman Tuhan harus diberitakan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan kalau nggak ada yang memberitakan ini? Dan itu tugas kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam kitab Roma. Itu tugas utama kita. Dengan bersaksi, dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita, maka sesungguhnya kita sudah mencoba beritakan firman Tuhan. Kita sudah mencoba menyelamatkan orang yang belum percaya Tuhan. Dan ketika orang itu membuka hati, ketika Roh Kudus membukakan hati orang itu, maka orang itu akan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan firman Tuhan berkata, ketika ada seorang yang percaya Yesus, akan ada sukacita besar di sorga, karena satu orang bertobat. Puji Tuhan, saya mendengar dari banyak berita bahwa banyak orang yang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, mari kita buat semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Dengan cara apa? Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Karena akan ada satu waktu nanti mereka tidak bisa terima lagi ajaran sehat ini. Kemudian yang kedua, tugas kita. Tugas kita yang kedua, mengajar kepada orang yang sudah percaya. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, banyak ya misi gereja pada saat ini banyak gagal karena apa? Karena mereka hanya memberitakan firman, ada orang bertobat. Mereka membuka satu daerah untuk supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Tapi setelah itu ditinggalkan terlantar. Gak boleh. Ya. Tapi seharusnya mereka harus dibina.
Iman mereka harus tetap dibina. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan, yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membawa anak kita datang ke sekolah minggu, ketika kita membawa anak kita untuk belajar firman Tuhan, sesungguhnya kita sudah melakukan itu. Bukan hanya membawa kita percaya Yesus lalu dibaptiskan sudah, ya selanjutnya terserah dia. Tidak. Tapi kita harus mengajar firman Tuhan kepada mereka. Dan mengajar firman Tuhan bukan hanya dengan menyampaikan firman Tuhan pada mereka, tetapi lebih daripada itu kita harus menjadi teladan bagi mereka. Kalau kita mengajar mereka supaya mereka rajin berdoa, kita pun harus rajin berdoa. Ketika kita mengajar mereka untuk rajin ibadah, kita pun harus rajin ibadah. Jangan sebaliknya. Jadi teladan hidup ini lebih kelihatan, lebih sangat efektif daripada pengajaran kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tugas yang sangat penting lagi bagi setiap kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Wah, bagaimana Pak? Apa tiap kali kita berjalan mau ke pasar mau belanja ya memuji Tuhan terus? Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam setiap hidup kita ya, dimanapun, kapanpun kita harus tetap memuji Tuhan. Keadaan apapun kita harus tetap memuji Tuhan. Ketika Rasul Paulus dan Silas ada dalam penjara, dalam keadaan yang susah, mereka tetap puji Tuhan. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab juga seperti itu. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 11 ayat 36, ya, semua dari Dia, untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Hal yang sangat penting. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah supaya Allah dipermuliakan. Dan kita setiap orang yang percaya punya tugas penting, yaitu memuji dan memuliakan Dia. Tadi saya terkesan dengan pujian, kalau nggak salah dalam pujian nomor 27. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Bukan hanya dengan nyanyian kita memuliakan Tuhan, tapi dalam setiap perkataan tindakan kita, bahkan pikiran kita bisa memuliakan Tuhan. Dalam setiap tingkah laku kita bisa memuliakan Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Ketika mereka melihat perbuatan kita, maka mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Mari kita memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Dan ingat, tugas kita. Kita sudah mendengar apa tugas dari apa yang dilakukan Tuhan ketika Dia naik ke sorga. Dan janjinya juga Dia akan datang kembali. Dan ingat tugas kita, bawa orang lain untuk percaya Yesus dengan beritakan firman Tuhan kepada mereka. Ajar mereka melakukan perintah Tuhan. Lalu tugas penting yang ada dalam hidup kita, hendaklah kita setiap hari memuji dan memuliakan nama-Nya. Jangan tinggalkan ibadah kita, jangan tinggalkan persekutuan kita, jangan tinggalkan doa kita setiap hari, jangan tinggalkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Penjelasan hamba-Mu sangat terbatas. Oleh sebab itu mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami dapat semakin memahaminya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Jemaat, kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan keseharian kita. Sementara itu mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah oleh karena cintanya, kasihnya, serta pemeliharaannya dalam setiap kehidupan kita. Sementara kita akan memberikan persembahan, kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan pujian nomor 189. Tapi dengarkanlah firman Tuhan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 189.
Selanjutnya jemaat kita akan masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Mari kita terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dengan segala kesulitan yang dihadapi oleh pemerintahan. Dan biarlah kita semua boleh mendukung akan seluruh program pemerintahan yang ada. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat kita sekalian, baik kesehatan kita sekalian, juga perekonomian kita. Biarlah Allah boleh menolong dan Allah boleh memberkati. Yang berikutnya kita akan berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja kita yang baru. Dan kita juga akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan pada Tuhan pada hari ini. Kepada Bapak Ajung dipersilakan. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang akan memimpin bangsa dan negara kami, berkati akan bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati juga akan Bapak Presiden kami, biarlah Bapak Presiden boleh menjalankan negara dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Melaluinya, bangsa kami boleh maju dan bangkit kembali. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kiranya Tuhan juga menolong anak-anak Tuhan yang ada di sana, yang menginjili di kota maupun yang di pelosok. Kiranya Tuhan juga menolong akan mereka, membekali mereka kepintaran dan kecerdasan, sehingga melaluinya banyak jiwa yang boleh mengenalkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang, majelis, juga aktivis gereja. Kiranya Tuhan membekali akan gembala sidang kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Melaluinya kami boleh bekerja sama sehati sepikir. Biarlah banyak jiwa yang boleh rindu untuk datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Kiranya Tuhan memberikan kerinduan buat anak-anak Tuhan yang ada. Kiranya melalui itu banyak anak Tuhan yang boleh datang dan rindu akan Tuhan. Kiranya Tuhan juga melihat anak-anak Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan pengharapan kesembuhan yang daripada Allah. Berkati juga jemaat di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang akan menolong usaha dan pekerjaan mereka, bila melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami lakukan, perpuluhan pembangunan gereja. Kiranya Tuhan yang akan membekali akan setiap kami yang sudah memberi, juga yang belum sempat memberi. Biarlah di lain kesempatan kami boleh memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan gereja yang baru. Kiranya Tuhan yang menolong untuk biaya-biaya yang dibutuhkan, Allah sumber segala berkat yang boleh menolong. Kami yakin dan percaya melalui anak-anak Tuhan boleh memberikan yang terbaik, sehingga pembangunan gereja yang baru ini boleh terlaksana dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.